Oke, hello everyone, let me introduce myself. My name is Muhammad Irsyad Sidki dengan NIM 33240164 dari kelompok 23. Oke, jadi saya akan menjelaskan bagaimana cara saya menyelesaikan suatu permasalahan sekaligus memberikan Anda tutorial menyelesaikan suatu permasalahan dari rute-rute yang dimana di sini nih, bisa dilihat dari soal nomor satu. Nah, kita akan menentukan rute terpendek dari A ke G. Nah, ini terlihat ya jelas dari soalnya dari titik awalnya tuh A, titik awalnya A, lalu titik tujuannya tuh G. Kita akan mencari rute terpendek karena di sini ini nih setiap simpulnya ini bercabang ya. Dari A tuh bisa ke B tapi dengan jarak 3. Tapi di sini juga dari A ke C dengan jarak 4, dengan jarak yang 4 gitu. Nah, dari B ini tuh bercabang lagi dan juga C juga bercabang lagi. Nah, kita akan menentukan rute terpendeknya. Oke, jadi langsung aja saya di sini akan menyelesaikan eh, permasalahan ini menggunakan dua software yaitu RStudio dan Minitab. Oke, lanjut langsung ke tutorial ya. Oke, ini udah di software RStudio. Nah, jadi pertama-tama kita akan menginstal package terlebih dahulu. Nah, di sini kita install package si GraphQL tersebut. Kita install untuk membaca si soal yang kita beri ini guys. Oke, nah jadi nih udah terdownload. Habis itu langsung kita definisikan si apa namanya soal-soal ini guys, simpul-simpulnya. Nah, ini kita cara membuatnya tuh kayak gini. Nah, ini kan si A ini titik awalnya. Nah, habis itu si B ini nih titik tujuannya dengan bobot-bobot dari A ke B-nya tuh berapa gitu. Nah, ini misalkan A ke B itu 3, terus A ke C itu 4. Nah, kita akan menulis itu kayak gitu gitu. Nah, jadi sama kayak yang seterusnya tuh A ke C tuh 4, A ke C, A ke C. Terus ini 4 dan seterusnya tuh kayak gitu. Nah, lalu di sini tuh ada buat graf berarah dengan bobot. Nah, ini nih kita akan menentukan arahnya dengan direct itu sama dengan true gitu. Lalu kita akan plot. Jadi di sini saya akan membuat si apa namanya bagian si grafnya tuh warnanya tuh abu-abu dengan ukurannya di sini tuh 30 sama arrow size-nya tuh 0,5 gitu. Ukuran panahnya baru gitu. Nah, lalu di sini itu ada hitung untuk jalur terpendeknya gitu kan. Ini tuh untuk menampilkan jalur terpendeknya tuh dari A ke G. Ini untuk apa namanya? Untuk sintaksnya gitu kan. Nanti dia akan menampilkan jarak terpendek dari A ke G tersebut gitu. Lalu di sini itu ada the shortest distance. Nah, kalau misalkan tadi itu untuk menentukan eh, apa namanya bagian terpendeknya, kalau ini untuk menghitung jaraknya gitu kan. Jadi di sini dengan sintaks ini kita akan mengetahui jarak terpendeknya itu berapa gitu kan. Oke, langsung aja kita running adik-adik. Kita running satu. Nah, bahwasanya di sini, nah ini di sini terbaca ya. Uh, Nah, itu untuk dari A ke G itu tuh distance-nya yaitu 20 gitu kan. Nah, itu dengan melewati ACEG. ACEG itu mana adik-adik? Nah, ini dia AC, A, C, E, G. Total berapa? Totalnya 20. Bener sekali. Oke. Jadi kayak gitu. Nah, lanjut untuk soal yang kedua. Wait. Oke. Masih di nomor satu. Nah, jadi yang nomor satu selain dengan menyelesaikan menggunakan RStudio, saya juga akan menunjukkan kepada kalian bagaimana sih nyelesainnya menggunakan software Minitab gitu kan. Nah, ini kita habis buka Minitabnya, habis itu kita klik yang network sini, habis itu kita klik yang shortest route. Nah, sini ini kita namain aja, misal kita namainnya jadi nomor satu gitu. 01 underscore 63 sih, 4 coy. Nah, ini itu tuh number of branch-nya. Nah, di sini tuh karena di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 alias apa namanya? Enggak.
dari apa, dari si branch ini bukan ini, dari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 gitu kan. Nah, coba bilang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, ini kan 12 nih. Maka kita akan menulis di sini number bench-nya. Itu si jarak itu kan nanti ada 12 gitu tuh. Total jalur maksud gua. Oke. Ini kita klik oke aja. Nah, di sini nanti kita tuh bakal tulisnya misalkan dari A ke B. Dari A ke B. Misalkan ini brand satu nih ini. Tuh kan. Dari misalkan kita tulisnya kayak kalau misal nah, A ke B. Oh, nggak bisa, men. Kita tulisnya satu kedua aja gitu. Satu kedua. Itu tuh distansnya tuh 3 gitu. Nah, terus nanti seterusnya tuh bakalan kayak gitu. Nah, ini bakal saya percepat aja. Oke. Jadi sini udah diisi-isi dari si apa namanya, dari note satu ke note 2 nya gitu kan. Dari note satu ke note 2 tuh 3 6, terus dari 6 ke 7 itu tuh 2 gitu kan, dari 6 ke 7 itu 2. Oke, langsung aja kita solve adik-adik, kita solve. Nah, di sini langsung keluar nih datanya bahwasanya total distance-nya tuh 20 gitu kan. Jadi kurang lebih sama kayak yang bagian di Art Studio tadi, dengan total distance-nya tuh 20 gitu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 2 menggunakan Art Studio dan PomCam juga. Wait. Oke, selanjutnya di nomor 2 ini ada jalur pendistribusian air minum dalam kemasan yang dilakukan oleh PT OSIK. Angka dalam garis itu menunjukkan jarak dalam satuan km gitu kan. Nah, jadi tentukan rute manakah yang mampu memaksimumkan jumlah perjalanan dari A ke setiap daerah dengan mempertimbangkan keterbatasan setiap jalan gitu kan. Nah, jadi dari berdasarkan nomor 5 ini nih kita akan menentukan jalur apa, jalur yang paling maksimum. Maksimum itu dalam rangka kayak dia tuh mencapai ke semua titik dengan apa namanya, dengan eh, dengan skornya yang minimum gitu tuh. Jadi kita akan menggunakan minimum spanning tree aka MST gitu kan. Oke, langsung aja kita ke software Art Studio nya dan juga HomeKM. Oke, jadi di sini tuh udah di soal nomor 2 nya. Nah, ini sintaksnya kurang lebih. Nah, ini nih sama kayak nomor 1 tadi. Nah, di sini kita akan mendefinisikan si soalnya gitu kan. Nah, kita akan menulis misalkan dari A ke B ke 6, dari A ke B. Dari A ke B itu 6 apa namanya, si branch-nya gitu kan. Si wake-nya, bobotnya. Terus dari A ke C itu tuh 7 gitu. Dan seterusnya ini sama kayak nomor 1 tadi. Nah, lalu ada buat graph tidak berarah. Kalau misalkan di nomor 1 tadi itu berarah. Karena berarah ini maksudnya kita menggunakan panah. Nah, tapi di sini kita tuh tidak menggunakan panah adik-adik. Jadi kita akan menulisnya di sini di directnya itu false. Nah, lalu untuk plot graph ya itu kalau misalkan saya tuh menggunakan vertex color tuh magenta dengan vertex size-nya tuh 30 dan juga arrow size-nya tuh 0,5 gitu kan. Lalu di sini ada menghitung MAST-nya alias minimum spanning tree-nya gitu kan. Kita akan menggunakan di sini algoritma prime dan juga di sini dengan alternatifnya tuh Kruskal gitu kan. Lalu untuk plotnya itu tuh saya akan menggunakan vertex color itu sama dengan yellow alias kuning. Lalu untuk size vertex size itu 30 dan juga row size itu 0,5 gitu kan. Lalu di sini ada untuk menampilkan apa namanya data frame-nya dan juga di sini akan menghitung total dari bobot spanning tree-nya gitu. Oke, langsung aja kita running. Set. Nah, di sini ketahuan bahwasannya nah ini tuh total weight-nya tuh 22 gitu kan, dengan A ke B itu 6, B ke C 2, C ke G 3, D ke G 4 sampai F ke G itu 4 gitu kan. Jadi totalnya tuh from to weight-nya tuh totalnya ada 22. Oke, jadi ini untuk R studio-nya seperti ini. Lalu saya akan mengajak Anda ke software selanjutnya, yaitu apa, yaitu PomKM. Oke, oke, sama kayak tadi ini. Wait. Ini kita new file aja. Wait. Nah, ini kita new file aja kan, tadi kita habis mengerjakan yang bagian shortest route ya. Ini new, ini ke spanning tree gitu kan.
minimum spending tree. Oh, ini namain dulu. Wait. Oke, jadi di sini udah di apa namanya di bagian si spending tree-nya. Oke, tadi kan karena barusan tuh di apa number of branch tuh berdasarkan soal yang dari R Studio juga kan emang udah ketahuan bahwasannya branch tuh 12 gitu kan. Ya udah, dari soalnya juga emang 12 gitu. Ya udah kita tulis di sini branch tuh ya itu 12. Langsung kita klik oke. Wait, ini biar kelihatan dengan jelas. Wait. Nah, habis itu, nah kita ini masukin nih. Kita akan saya akan menganggap seperti pemungkinan sebelumnya bahwasannya A itu 1 dan juga B itu 2 gitu udah. Dengan cosnya tuh A ke B itu yaitu 6. Oke, mungkin saya akan bercepat sampai sini. Oke. Oke, jadi ini udah saya masukin semua gitu kan. Dari 5 ke 7 yaitu 7. Oke, langsung aja kita solve gitu kan. Kita solve. Hmm. Nah, wait, jet. Wait. Nah, ini berikut interpretasinya. Nah, bahwasannya di sini itu tuh totalnya tuh 22 gitu kan. Jadi untuk satu kedua itu 6 gitu kan. Terus dari 2 ke 3 tuh 2. Jadi diambil nih semuanya nih. Jadi di sini ada 6 tambah 2 tambah 4 tambah 3 tambah 3 tambah 4 dengan totalnya tuh minimum spending tree-nya tuh 22. Nah, jadi ibaratnya dia udah optimal dengan begitu. Oke, jadi kurang lebih tutorialnya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.